Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, bongkar-bongkar sejarah dan pelurusan sejarah Nusantara jadi penting bagi kita untuk serapih apapun kebohongan pada akhirnya akan terbongkar juga. Ada yang perlu kita tanggapi mengenai pidatonya Habib Lutfi atau statementnya tentang Utsman bin Yahya yang menjadi antek Belanda. Habib Utsman sendiri mufti awalan wa akhiran, mufti pertama dan mufti terakhir di Indonesia. Selain Syed Utsman tidak mampu untuk pegang jabatan mufti. Ya pastinya kalau ulama pribumi tidak akan mau menjadi anteknya Belanda, menjadi mufti untuk melegalkan atau melegitimasi keberadaan pemerintahan Hindia Belanda yang pada saat itu menjajah Nusantara. Pantas saja kalau lalu mengambil orang dari Yaman di framing sebagai seorang mufti. Karena memang tidak ada yang mampu ulama Nusantara untuk dijadikan begundal-begundalnya Belanda. Yang kedua, mufti tidak dikenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tahu Indonesia, tahu Nusantara pada saat itu, bahkan sampai hari ini, mayoritas adalah berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, mufti tidak dikenal di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan memiliki konsekuensi dengan jabatan mufti itu pada akhirnya memiliki otoritas tunggal atas kehidupan beragama dan berbangsa. Itulah kenapa tidak ada satupun ulama Nusantara mau sampai hari ini menjadi seorang mufti. Berbeda dengan orang Yaman yang dibawa oleh Belanda ke Nusantara, berkedok sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, berkedok aswaja, tapi dirinya bersukaria dengan jabatan mufti, bahkan diberikan oleh orang dan pemerintahan kafir yang pada saat itu memerangi kesultanan dan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Hal ini kita teringat juga pola-pola ini diteruskan oleh Rizik Syihab dengan mengangkat dirinya sebagai imam besar. Maka kita bisa lihat dari apa yang disampaikan dari Rizik selalu pasti instruksional. Karena merasa memiliki otoritas atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan menciptakan fanatik-fanatik buta bagi para pengikut-pengikutnya. Apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab seolah-olah sebuah kebenaran. Yang untungnya pemerintah kita tanggap lalu membubarkan gerombolan perusuh negara ini. Kita lanjut. Garangannya pun lebih di antara 300 juta. Dia terlalu dalam memuji Utsman bin Yahya antek Belanda ya terlalu berlebihan. Kalau memiliki karangan sampai 300 kitab. Yang sampai hari ini bangsa Indonesia masih mengingatnya, pendapat Utsman bin Yahya salah satunya menganggap perlawanan ulama Nusantara terhadap penjajahan Belanda sebagai satu hal yang sia-sia, bahkan dianggap bugot atau pemberontak. Yang kedua, memuji-muji Ratu Helmina dan mendoakan tentang kelanggengan kekuasaannya. Yang ketiga, menganggap jalan Torekot
yang pada hari ini kita kenalnya sebagai Thariqatul Awrad Al-Mu'tabarah, dianggapnya sebagai sebuah khurafat atau jalan sesat. Itu yang tidak akan terlupakan dari Utsman bin Yahya yang dipuji-puji oleh Habib Lutfi bin Yahya pula. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.